Assalamualaikum, welcome to my channel bersama Mrs. Smith Class English Class. How are you doing guys? I hope everything is okay for you all. Our today's topic is narrative text. Teman-teman, pernah nggak sih dulu kalian mendengar cerita seperti Snow White, Maling Kundang, bahkan cerita asal-usul Sura and Baya? Nah, teman-teman, itu tadi merupakan contoh dari naratif teks. Lalu, apa sih naratif teks itu? Mari kita cari tahu tentang naratif teks bersama-sama ya. Narrative text is a type of text that tells a chronological story in past time. Teks naratif adalah jenis teks yang menceritakan kisah kronologis dalam waktu lampau. Purpose of narrative text is to entertain others with interesting stories. Tujuan teks naratif adalah untuk membaca dengan cerita yang menarik. The types of narrative text are fairy tale, cerita khayalan, fables, cerita kebanggaan, legends, legenda, folklore, cerita rakyat. Structure of narrative text is 1. Orientation. This section introduces the characters in the story and the background of the story, which includes the setting of the place, time, atmosphere, and social condition. Orientation merupakan pendahuluan yang terdapat pada teks naratif yang menjelaskan tentang kenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan keadaan sosial. Second, complication. Problems that occur in story. Complication merupakan permasalahan yang terdapat pada naratif teks. Biasanya terdapat 3 permasalahan. Yang pertama, munculnya permasalahan. Yang kedua, klimaks, yakni puncak masalah. Yang ketiga adalah anti klimaks. Berikutnya resolution. The resolution or end of a narrative text story. Resolution merupakan bagian akhir dari sebuah cerita. Bisa berakhir dengan happy ending, bisa juga berakhir dengan bad ending. Yang keempat, reorientation contains moral message, suggestion, or teaching for the reader. Reorientation berisi tentang pesan moral, saran, yang ditujukan pada pembaca. Language rule of narrative text. Kaidah bahasa yang digunakan pada teks naratif. Yang pertama, past tense. Contoh, lived when spoken. Yang kedua, adverb of time. Contoh, today, yesterday, one day. Yang ketiga, adjective. Contoh, bright, dark, mysterious. Yang keempat, non-phrase. Contoh, the bright morning sun. Yang kelima, time conjunction. Contoh, when, then, suddenly, and etc. Yang keenam, action verbs. A verb that shows an action. Contoh, killed, stolen, written. Bagaimana guys? Sampai di sini sudah mulai paham kan dengan materi naratif teks? Nah, sekarang mari kita mencoba menganalisis sebuah teks yang berjudul Sangkuriang and Dayang Sumbi. Nah, berikut ini adalah teks yang berjudul Sangkuriang and Dayang Sumbi. Mari kita analisis teks Sangkuriang and Dayang Sumbi ya. Mulai dari struktur teksnya, kaidah bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Once upon a time, a happy family lived in a kingdom in Priangan land. They were a father in the form of a dog. His name was Chumang, a mother who was called Dayang Sumbi, and a child who was called Sangkuriang. Teks ini
merupakan orientation, di mana teks tersebut menjelaskan tentang karakter dari tokoh Sangkuriang dan Dayang Sumbi. After hunting all day, Sangkuriang became despair and worried because he had no deer. Teks tersebut merupakan complication bagian Prabun. Nah guys, di teks ini merupakan klimaks dari complication. Jadi dalam teks ini menceritakan permasalahan yang lebih tinggi yang dihadapi oleh Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Berikutnya, antiklimaks ditujukan pada teks Dayang Sumbi had to stop. Then she leaped out the eastern horizon with flashes of light. It made the cook crowded for a new day. Teks ini merupakan bagian dari solution. Sangkuriang failed to marry her. He was out and then kicked the boat. Teks ini merupakan resolution. Analysis language feature. Ini adalah analisis tentang kaidah bahasa yang digunakan pada teks naratif. Simple past tense ditujukan pada kalimat Sangkuriang became despair and worried because he had no deer. Yang kedua adalah action verb ditujukan pada kata took care yang terdapat pada paragraf pertama. Yang ketiga, conjunction time ditujukan pada kata after pada paragraf pertama dan before pada paragraf keempat. Yang keempat, adjektif, kata sifat ditujukan pada kata happy terletak di paragraf pertama dan beautiful terletak di paragraf ketiga. Yang kelima, non-phrase ditujukan pada kata her son is dog pada paragraf pertama. Oke teman-teman, kita telah belajar tentang naratif teks, struktur teks, dan kaidah bahasa yang digunakan pada teks naratif. Kita juga telah menganalisis teks Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.